politisi. Jabatan pimpinan ini sesungguhnya kan penugasan. Kalau si pemberi tugas tidak lagi berkenan untuk kita melanjutkan tugas, ya maka selesai. Tidak ada kekecewaan apa segala, nggak ada. Karena kita biasa saja. Selamat sore, saya Fernandes Tanggang, Gerindra TV. Beberapa waktu yang lalu terjadi kisruh politik dan dalam tanda kutip di DPRD Samosir dengan adanya proses penggantian terwaktu DPRD Samosir di tubuh salah satu partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Kabupaten Samosir. Dan selanjutnya juga ada proses penggantian pimpinan Ketua DPRD juga diusulkan oleh pimpinan Partai PDIP Kabupaten Samosir. Terkait itu kita ingin ngobrol bersama Ketua DPRD Samosir, Bapak Saud Mertua Tamba, sikap dan keteguhannya dalam proses pergantian pimpinan ini. Selamat sore Ketua. Selamat sore. Dan juga Wakil Pimpinan berdua. Beberapa waktu yang lalu di pimpinan DPC PDI Samosir juga melalui DPP juga melayangkan surat proses pergantian pimpinan di DPRD Samosir. Ya. Nah, kami mau tanya apakah Ketua sudah mendengar proses permintaan pergantian pimpinan itu, Ketua? Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak hanya dengar. Iya. Suratnya sudah disampaikan. Kemudian kita melalui rapat pimpinan sudah karena Partai PD Perjuangan menginginkan dibacakan di paripurna, sekalipun tidak ada kewajiban, kita bacakan juga dalam paripurna. Sudah dibacakan di paripurna. Ya. Kemudian melalui rapat pimpinan sudah kita teruskan ke tahapan berikutnya. Ada rapat konsultasi, rapat pimpinan pimpinan dengan pimpinan fraksi dan AKD. Yang selanjutnya nanti setelah itu diteruskan ke badan musyawarah, kemudian paripurna. Paripurna pemberhentian pimpinan. Itu. Kapan rencana paripurna ini akan dilangsungkan, Ketua? Ini kita sudah sekarang kan tahapannya di rapat konsultasi. Rapat pimpinan sudah. Pimpinan sudah bersepakat menindaklanjuti surat itu ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya itu nanti rapat konsultasinya dengan badan musyawarah. Nanti di badan musyawarah dia dijadwalkan. Kapan kira-kira rapat paripurna pemberhentian pimpinan itu dilaksanakan. Jadi pimpinan tidak berhak misalnya mengatakan hari ini kita harus paripurna, tidak boleh begitu, kan? Syaratnya apa, Ketua? Badan musyawarah. Badan musyawarah itu ya. Ada badan musyawarah. Ya. Dalam proses paripurna nanti tentunya ada syarat-syarat kehadiran dari DPRD ya, Ketua. Anggota DPRD yang melakukan paripurna tersebut. Ya, sesuai perundang-undangan untuk pemberhentian pimpinan DPRD itu. Paripurna pemberhentian pimpinan DPRD itu harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota. Kita 25 orang, berarti nanti harus hadir 17 orang. Minimal. Ya. Bila itu tidak terpenuhi, Ketua? Paripurnanya ditunda. Ya. Sampai yang ditentukan oleh badan musyawarah kembali. Sampai quorum ya? Ya, gitu. Baik. Boleh tahu, Ketua, nama yang diusulkan oleh PDIP Samosir untuk proses pergantian pimpinan ini sebagai pimpinan baru nantinya ke depan? Sesuai surat yang disampaikan ke kita, nama yang menggantikan itu adalah Sorta Ertati Siahaan. Itu. Yang notabene adalah Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Samosir. Oh. Ya. Berarti beliau akan menggantikan proses ini bila sudah paripurna quorum nanti ya? Itu yang diusulkan ke kita. Persoalan siapa yang mengganti, apakah dia atau dan sebagainya, nanti kan ada tahapan berikutnya. Nanti ada di paripurna, kemudian ada SK Gubernur dan sebagainya gitu. Baik. Ketua, Saud Mertua Tamba sudah menjabat dari 2019 sampai 2021, dan ada proses keinginan untuk penggantian ketua dari partai Bapak. Gimana sikap Bapak?
Jadi Pak Fernando, kita ini politisi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jabatan pimpinan ini sesungguhnya kan penugasan. Kalau si pemberi tugas tidak lagi berkenan untuk kita melanjutkan tugas, ya maka selesai. Gitu. Artinya tidak ada kekecewaan apa segala, nggak ada. Karena kita biasa saja. Gitu. Ini apa namanya? Ini adalah dinamika politik. Ketika kita masuk dalam dunia politik, ya seperti ini hal-hal yang biasa. Gitu. Jadi saya pun misalnya, walaupun saya ketua, tidak misalnya omong halang-halangi apa soal, tidak. Pimpinan itu adalah penugasan. Nah, walaupun memang kalau dari anggota DPRD-nya, itu tidak semata-mata penugasan, tapi pimpinan itu penugasan. Jadi kalau diganti, dirotasi dan sebagainya, itu hal-hal yang biasa. Berarti intinya ketua sebagai kader loyal atas apapun perintah partai. Oh, itu pasti. Itu pasti. Ya. Artinya tetapi kan sekarang kita sudah dipecat, ya kan, tidak lagi kader kan gitu. Jadi artinya sekalipun tidak demikian, ya kita ini kan tahapannya ada gitu, diatur dalam perundang-undangan. Jadi kita tidak ada niat untuk memperlama, menghalang-halangi segala macam, sekalipun nanti akan ada di seluruh anggota gitu. Baik. Gitu. Baik, berarti dengan kata lain, walaupun sebagai kader atau tidak, tapi ketua legowo dan menunjukkan sikap kenegarawan bila memang partai sudah menghendaki seperti itu, ya. Iya, ini saya ceritakan sedikit Pak Fernando. Ketika surat itu masuk, saya langsung mengundang ketua-ketua saya ini untuk kita melakukan rapat pimpinan, menyikapi surat itu. Iya. Nah, saya sampaikan, kita teruskan kepada rapat konsultasi dan juga badan musyawarah. Artinya mekanisme ini kita teruskan gitu. Iya. Ya kalau saya ngotot-ngototan, ya boleh saja di meja saya ini terus itu. Iya. Gitu loh. Tetapi kan tidak ada gunanya juga ngotot-ngototan kan begitu. Berarti tidak ada rencana ketua untuk memperlama atau memperlambatnya, ya? Buktinya sudah kita proses. Iya. Gitu. Buktinya kita sudah proses. Itulah bagian sikap kenegarawan. Iya. Ini apa namanya? Bagi saya sih ini dinamika biasa, tidak perlu diperbesar dan sebagainya. Biasa ini gitu. Ya. Justru proses pendidikan politik kepada semuanya, ya, ketua, ya. Oh, iya. Nah, kedepannya ketua bila tidak jadi pimpinan, menjadi menjadi anggota DPRD Samosir, apakah tidak akan melakukan upaya-upaya hukum atau apapun untuk ini, ketua? Artinya sudah legowo sempurna, ketua. Kalau proses pergantian pimpinannya, kita tidak akan melakukan upaya apapun. Ya. Kita teruskan saja mekanismenya, kemudian nanti silahkan itu ada di sikap masing-masing anggota DPRD. Baik. Jangankan sebagai anggota DPRD gitu ya, sebagai rakyat biasa pun saya pikir kita berkepentingan untuk kesejahteraan maupun pembangunan kabupaten ini. Karena apa? Kita lahir di sini, bersekolah di sini, menikah di sini, cari makan di sini gitu. Kita berkepentingan gitu. Jadi tidak mesti misalnya sebagai pimpinan bisa berbuat sesuatu, tidak. Kedepannya juga ketua tidak akan mencari kambing hitam apapun, ya? Oh, tidak. Dan mungkin boleh dicek gitu ya di berita-berita dan sebagainya. Saya tidak pernah menyampaikan apapun. Baik. Ya. Baik, mungkin terakhir ketua kepada masyarakat Samosir supaya memberikan pemahaman secara politik. Kita bekerja sebagaimana mestinya juga, agenda-agenda kita semua berjalan. Ya. Nah, agenda-agenda kabupaten ini yang berkaitan dengan DPRD ini semua berjalan dengan baik. Jadi di DPRD ini tidak ada kisruh. Itu harus dipahami juga. Baik. Terkait dengan ada surat menyurat dari salah satu partai politik, itu ada tahapannya, ada prosesnya gitu. Dan itu sedang berjalan. Gitu loh.
Nah, tapi apapun itu, yang pasti di lembaga ini saat ini tidak ada kisruh apapun. Tidak ada kisruh apapun, kecuali kalau ada orang menganggap bahwa terjadi kisruh dan sebagainya, tapi kita pimpinan lihat aja kita selalu kompak gitu kan. Kalau bulan yang lalu kita baru paripurna perda dan sebagainya. Ini sebentar lagi mungkin akan masuk KUA PPAS perubahan maupun APBD 2022 gitu. Kita akan terus bekerja untuk itu gitu. Untuk rakyat gitu ya. Iya, kalau yang lain-lain ini ada tahapannya gitu loh. Iya. Baik, secara pribadi Ketua, walaupun ada rencana penggantian pimpinan, walaupun sudah tidak lagi sebagai kader, tapi secara pribadi Ketua tetap merasa bagian daripada rumah besar PDIP. Saya sudah dipecat gitu kan. Artinya ya kalau sudah dipecat berarti bukan dari bagian rumah itu lagi kan begitu. Tapi semangat ideologisnya Ketua? Ini partai pertama saya gitu. Saya jadi kader PDI Perjuangan itu bukan tujuannya untuk calon legislatif. 2009 misalnya saya lewatkan itu. Saya tidak mau. Banyak yang mengajak saya untuk ikut caleg misalnya kan. Saya tidak mau. Gitu. Kira saya di sini mengurus apa bersama dengan teman-teman gitu kan, melakukan konsolidasi dan sebagainya. Karena memang dari kita sekolah pun juga kan sudah berorganisasi gitu kan. Jadi tujuannya bukan untuk semata-mata menjadi pejabat di legislatif ataupun sebagainya gitu. Itu intinya. Semangat ideologi Bung Karno tetap ada ya? Oh pasti. Semangat ideologi Bung Karno itu bukan milik PD Perjuangan, harus tegas itu. Bung Karno itu milik Republik ini gitu. Semangatnya bukan hanya ada di PD Perjuangan, di seluruh warga negara Republik Indonesia semangat itu harus ada. Supaya kita bangkit, supaya pembangunan ini berjalan dengan baik, rakyat kita sejahtera. Gitu. Baik Ketua, luar biasa. Terima kasih Ketua DPRD Samosir Pak Saud Tamba, menunjukkan kedewasaan politik yang luar biasa Pak Pantas Marwah Sinaga dan Bapak Nasir Sembulun. Demikian tadi wawancara saya dengan Ketua DPRD terkait tentang proses pergantian pimpinan di DPRD Samosir, dan sebagai Ketua Saud Martua Tamba menunjukkan kedewasaan berpolitik, menerima dan melanjutkan proses ini ke Badan Musyawarah dan selanjutnya untuk diparipurnakan. Kiranya kedewasaan berpolitik ini dapat ditiru dan dapat menjadi teladan bagi semua orang yang ada di Samosir dan juga di Indonesia ini. Saya Fernando Stanggang untuk Gerindra TV, Horas.